Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, pada pertemuan hari ini kita masuk ke bab kedua, yaitu tentang mengidentifikasi informasi dan struktur teks eksposisi. Nah, teman-teman, tentu kalian sering membaca surat kabar, majalah, atau artikel di media cetak ataupun di media elektronik. Nah, ternyata informasi yang kalian baca di media tersebut termasuk ke dalam teks eksposisi loh. Namun, teks ini tidak hanya dapat kita temukan di media tersebut. Nah, jika kalian berdiskusi dengan teman, informasi yang kalian bagikan itu juga termasuk teks eksposisi. Jadi, apa ya sebenarnya pengertiannya? Apa saja unsurnya yang harus ada di dalamnya? Yuk kita cari tahu. Nah, pertama di sini ada pengertian teks eksposisi. Nah, teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi informasi yang berupa gagasan, pendapat, dan fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada kita semua mengenai suatu hal. Nah, di sini ada unsur-unsur teks eksposisi. Ya, biasanya terdapat gagasan atau ide berupa pernyataan, komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Nah, lalu yang kedua, ada fakta. Fakta itu yang artinya kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, di sini ada ciri-ciri teks eksposisi. Tahukah kamu ciri-ciri teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama, gaya bahasanya bersifat informatif. Yang kedua, berbasis pada fakta. Yang ketiga, penyampaiannya teksnya jelas, lugas, dan baku. Yang keempat, bersifat netral dan objektif. Nah, di sini ada struktur teks eksposisi. Nah, yang pertama ada tesis atau yang disebut dengan pendapat. Nah, itu merupakan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, terdapat paragraf pertama, kalimat pertama. Contohnya pada kalimat, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, di sini disebut dengan tesis atau disebut dengan pendapat atau pandangan penulis. Lalu lanjut. Yang kedua ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini pendapat atau argumen penulis berguna sebagai penjelasan dari tesis yang dijelaskan sebelumnya. Nah, rangkaian argumen ini biasanya berisi fakta-fakta untuk memperkuat argumen-argumen penulis. Terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga terdapat juga fakta-fakta yang mendukung tesis atau pendapat. Nah, pada paragraf kedua merupakan pendapat dari penulis mengenai tesis. Nah, di rangkaian argumen ini biasanya terdapat di paragraf kedua. Nah, ini yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang perumusan kembali secara ringkas. Nah, biasanya bagian ini disebut penutup atau simpulan. Biasanya terdapat pada paragraf terakhir yang mengulang tesis tetapi tidak secara langsung, yaitu pada kalimat misalnya, rupanya kedua masalah itu belum cukup. Nah, jadi pada kata itu menunjukkan masalah yang dibahas pada tesis, pada yang sebelumnya, yang bagian pertama. Nah, terus lanjut. Nah, di sini ada tujuan teks eksposisi. Nah, bahwa kamu tujuan teks eksposisi itu adalah untuk memberikan sesuatu secara jelas kepada pembaca, sehingga tidak ada perbedaan pemahaman dan membuat pengetahuan pembaca bertambah. Nah, di sini ada tugas buat teman-teman. Silakan kalian buatlah satu contoh teks eksposisi dari berbagai sumber. Misalnya boleh dari internet, dari LKS, dan sebagainya. Nah, lalu tugas kalian diketik ataupun tulis tangan dan kirim via email atau via WhatsApp. Jika ada pertanyaan, silakan japri kepada saya. Oke. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.